Ya, jadi alat kerja itu meliputi yang pertama adalah troli. Jadi troli itu Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Siwan. Tempat kerja tetap saya di Hotel Lombok Raya. Saya bekerja di Hotel Lombok Raya selama 21 tahun. Jadi saya selama 21 tahun itu saya bekerja khusus di housekeeping, yaitu di public area, laundry, kamar. Jadi saat ini saya akan berbagi dengan adik-adik yang berada di lembaga ELC Praya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa materi ini adalah materi yang erat hubungannya dengan praktik, sehingga perlu saya jelaskan bahwa alat-alat kerja ini adalah wajib diketahui oleh mahasiswa yang ada di ELC itu sendiri. Yang pertama perlu saya jelaskan, alat kerja yang wajib kita bawa ketika kita mau bekerja ke kamar adalah daily. Jadi daily rhomboid control sheet ini adalah berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah kamar yang akan dibersihkan oleh setiap rhomboid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kunci. Jadi kunci itu berfungsi untuk membuka pintu kamar. Tidak ada seorang rhomboid ketika mau membersihkan kamar tidak membawa kunci. Kemudian yang berikutnya adalah alat kerja. Jadi alat kerja itu meliputi yang pertama adalah troli. Jadi troli itu terdiri dari 4 bagian. Pertama ada rak troli, ya seperti ini, namanya rak troli. Kemudian di sini ada garbage linen, ya seperti ini. Jadi garbage linen itu adalah tempat menaruh linen yang kotor yang diambil dari kamar. Kemudian yang kedua ada namanya garbage bag atau garbage hamper. Jadi tempat menaruh sampah basah yang berasal dari kamar. Kemudian di sini rak troli ini adalah berfungsi tempat menaruh linen-linen yang berasal dari kamar atau yang akan kita tata di kamar. Contohnya seperti yang ada di sini adalah di sini ada bed mat. Jadi bed mat ini adalah berfungsi untuk membersihkan kaki ketika kita keluar dari bathroom atau ketika kita keluar dari kamar mandi. Kemudian berikutnya di sini ada bath towel, yaitu handuk yang dipakai ketika kita selesai mandi. Kemudian yang berikutnya di sini ada namanya sheet atau spray. Jadi sheet itu ada dua, ada sheet single, ada sheet double. Jadi sheet ini nanti akan dipasang di bed. Kemudian berikutnya di sini ada namanya pillowcase. Pillowcase itu adalah sarung bantal. Jadi sheet sama pillowcase sama bath towel itu hukumnya wajib diganti kalau kamar tersebut terisi dan dipakai oleh tamu. Tidak ada istilahnya kalau tamu tidur di kamar itu tidak tidur di atas bed atau tidak mandi di kamar mandi. Hanya cuci tangan saja. Pasti dia pakai, sehingga itu wajib untuk diganti. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian troli, kemudian nama-nama linen, kemudian kita akan lanjutkan ke cleaning supplies-nya. Jadi cleaning supplies yang dipakai di sini adalah ada namanya glass cleaner. Jadi glass cleaner itu dipakai untuk membersihkan kaca. Kemudian yang berikutnya di sini ada namanya bath cleaner. Jadi ini dipakai khusus untuk membersihkan kamar mandi. Kemudian di sini ada MPC. Jadi MPC itu kepanjangan dari multi purpose cleaner. Jadi ini bisa dipakai tidak hanya untuk membersihkan furniture saja, bisa saja dipakai untuk membersihkan kaca. Karena ini sebutnya MPC. Kemudian yang berikutnya di sini adalah ada alat kerjanya. Jadi alat kerjanya itu namanya ini window squeeze. Jadi window squeeze ini dipakai ketika kita membersihkan kaca, dan chemicalnya namanya glass cleaner, dan alat kerja namanya dusting cloth.
Jadi itu wajib kita pakai. Kemudian di sini ketika kita selesai membersihkan kaca, di sini ada juga namanya alat kerjanya di sini. Ini apa namanya? Toilet bowl brush. Toilet bowl brush. Jadi ini sikat ini dipakai untuk membersihkan toilet bowl. Kemudian di sini ada namanya Scotch Brite. Jadi Scotch Brite atau spons ini dipakai untuk membersihkan wastafel. Oke, kemudian ini namanya hand brush. Jadi hand brush ini dipakai untuk membersihkan lantai yang seperti di pojok-pojok itu. Tapi kalau luas maka kita bisa membersihkan menggunakan brushing mesin. Jadi kalau yang sedikit kita menggunakan manual pakai hand brush. Kemudian yang ini namanya apa namanya yang ini? Dusting cloth wajib kita bawa. Jadi dusting cloth ini dipakai untuk membersihkan debu baik yang ada di meja maupun nanti ketika kita membersihkan kaca. Jadi kalau kita membersihkan kaca khusus dusting cloth-nya. Oke. Kemudian berikutnya di sini ini apa namanya? Ini namanya floor. Jadi kalau floor broom itu khusus untuk membersihkan apa? Lantai, floor broom. Kemudian ini namanya dustpan. Jadi yang kedua ini sepasang ini tidak bisa dipisahkan antara broom sama dustpan. Kemudian yang berikutnya ini ada lagi alat kerjanya. Jadi alat kerjanya harus lengkap. Nah ini namanya double caster basket double. Jadi caster basket double ini dipakai untuk memeras mop. Ini namanya mop lidah buaya namanya ini. Jadi yang merah ini adalah tempat air kotor, yang warna apa ini? Biru ini adalah tempat menaruh air bersih. Jadi kalau kita mau mencuci, kita cuci di sini, kemudian ikan taruhkan di tempat pemerasnya ini, teknik makainya, kemudian ini tinggal tekan. Ini tinggal tekan begini. Jadi nanti airnya akan turun ke sini yang kotor. Jadi jadi ketika kita menekan ini kita harus pakai perasaan, jangan pakai nafsuan. Jadi patah semuanya ini nanti. Oke? Jadi ini namanya apa nama alatnya? Caster basket. Double caster basket. Kalau ini namanya mop. Oke. Jadi kalau istilahnya alat kerja ini adalah wajib kita bawa ketika kita mau bekerja. Kalau kita selesai sekarang bekerja, kita harus membersihkan. Begitu juga namanya troli. Sebelum kita lengkapin, sebelum kita prepare, kita harus dusting dulu. Jadi dusting dulu sebelum kita lengkapin. Sesudah kita lengkapin juga kita harus dusting biar jaga kebersihan dan awet. Oke, silakan. Terima kasih.